kembali atau kita dapat bertemu di gedung tercinta kita di MA Al-Huda Al-Islami. Semoga selalu dalam keadaan sehat, Islam, iman, dan ihsan. Apakah pagi hari ini masuk semua? Masuk. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Ya. Yang pertama ada Alfi Jaro. Hadir. Alhamdulillah untuk hari ini masuk semua ya. Ya. Baik. Sebelum kita masuk pada materi yang terbaru, yang dimana kemarin sudah diberikan kisi-kisinya, yaitu untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerukunan di dunia. Artinya menjalin hubungan komunikasi atau komunikasi sesama manusia, ditambah juga bukan hanya sekedar lingkungan kita, tempat tinggal kita, tapi juga secara umum atau secara luas. Nah, di sini telah kita persiapkan untuk bahan ajar untuk kali ini, yaitu tentang kerukunan di dunia, yang dimana yang akan kita bahas adalah tentang tasamuh, yaitu sebuah toleransi. Ada yang memahami apa itu toleransi? Saling memahami satu sama lain. Dan yang kedua adalah musawah atau persamaan derajat. Ada yang bisa sedikit? Baik, sebelum kita masuk kepada materi inti, silakan nanti untuk disimak. Ada sedikit video tentang pembelajaran untuk kita kali ini. Silakan disimak nanti secara bersama-sama, dan kemudian nanti bikin kelompok kecil untuk diskusi. Bisa 2 orang atau 3 orang. Nanti observasinya dari video tersebut seperti apa? Siap ya? Maukah kamu menolong saya? Hai juga, tentu. Namaku Jaka. Ini adalah ember yang berisi air. Ibuku menyuruh membawanya. Ayo kita bawa. Baik, sudah ditampilkan video tadi. Apa yang bisa untuk diamati atau dianalisa atau yang bisa disampaikan dari hasil pengamatan video tadi? Terus Meringankan beban bersama. video tadi yang kita saksikan secara bersama ada pesan-pesan moral yang bisa kita telaah, dan mudah-mudahan nanti akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita, dan mudah-mudahan nanti kita akan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terlihat jelas? Terlihat jelas tidak? Jelas. Biar ya. Nah, di sini ada barisan guru sedang berdiri rapi, dan kemudian ada antrian siswa yang sedang bersalaman kepada guru. Nah, dari gambar tersebut apa yang bisa kita peroleh? Menghormati sesama dan menghormati yang lebih. Toleransi atau tasamuh ini adalah sikap menerima dan damai terhadap keadaan yang dihadapi. Misalnya, toleransi dalam agama ialah sikap saling menghormati dan hak dan kewajiban antar agama. Tasamuh dalam agama bukanlah mencampur adukan keimanan dan ritual dalam agama, melainkan menghargai eksistensi agama yang dianut orang lain. Artinya rasa saling toleransi, menghargai setiap perbedaan yang ada dan tidak menjadikan sebuah permasalahan, seperti itu kan ya. Apalagi dalam sebuah keyakinan yang dimana dalam tasamuh ini atau toleransi ini terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat Di situ dinyatakan bahwasanya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Nah, di sini Naza, coba toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Musik orang agama lain sambil ibadah itu termasuk toleransi. Tidak mengganggu acara yang
di sekitarnya itu sudah termasuk toleransi. Merupakan sebuah contoh toleransi. Tidak mencari contoh-contoh yang bisa dijadikan dalam kehidupan sehari-hari dari masing-masing judul yang telah kita bahas tadi. Oh, silakan itu kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, satunya tergeser. 3-3 Pak. Nah, jadi 3-3. Satu geser. Kelompok di sini toleransi. Kelompok di sini adalah persamaan derajat. Nah, yang di sini adalah tawasul. Silakan kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan diskusinya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 1 mendiskusikan soal tasamu atau toleransi. Kita toleransi itu mempunyai arti menghargai satu sama lain. Jadi saling tolong-tolong, kayak misalnya saling menghargai satu sama lain. Kayak contohnya tidak bertindak diskriminasi terhadap agama lain, kayak misalnya ada yang sholat Jumat kok agama Kristen tuh ini apa malah bikin ribut, itu nggak baik hati, nggak bagus. Terus kadang juga kan ada misalnya orang agama Katolik kadang kalau misalnya di rumah itu kayak misalnya kayak orang Islam itu kayak yasinan, terus sebenarnya itu kan masjid, kadang ada yang toilet terlalu besar, itu juga mengganggu umat agama Katolik ya, itu juga termasuk mengganggu. Tidak ribut, tidak gaduh ketika teman sedang sholat. Kadang kan kayak misalnya kita sholat di pondok tuh, misalnya kayak kamu kayak gitu. Kadang bikin sholat nggak khusyuk. Jadi terkadang lagi sholat coba itu mau dilihatin ya. Iya. Sajadahnya jadi saya itu bentuk nyata itu Pak. Terus memberikan kesempatan kepada teman dari forum masyarakat, teman memberikan kesempatan pada teman pada saat berforum di musyawarah. Nah, kadang ada yang pendapatnya wah itu nggak bagus, harusnya kita mendengarkan dulu dengan cermat apakah kita bisa memakai pendapat dia atau tidak. Kita menghargai situasi. Oke, baik, terima kasih. Artinya beberapa contoh tadi yang telah disampaikan oleh kelompok 1 ini adalah sebuah contoh daripada bentuk toleransi. Siapa di sini yang ketika kemudian mulai berbagi dengan masyarakat, menunjukkan potensi yang ada supaya nanti tempatnya lebih. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Yang selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan mendeskripsikan tentang pengertian tawasud. Tawasud itu adalah tengah-tengah, bijaksana, sikap bijaksana. Itu harus diterapkan dalam keseluruhan aspek kehidupan, ekonomi, budaya, kebangsaan. Sikap tawasud ini banyak sekali di sekitar kita, seperti pemimpin yang adil dan bijaksana, tidak membeda-bedakan masyarakat dalam hal apapun. Seperti misal seorang guru anaknya ada yang salah, ada yang benar, tapi membeda-bedakan. Itu tidak boleh seperti perbedaan dalam ras. Misalnya dia cantik, dia biasa aja, dia keriting, dia lurus, terus gurunya memilih yang cantik. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Solusinya harus banyak belajar ilmu agama. Biar terbuka hatinya, biar tidak memandang fisik juga orang. Banyak banget ya Pak orang yang memandang fisik gitu. Jadinya tidak boleh, harus lebih banyak sadar diri kayak gitu. Harus lebih adil, bijaksana kepada sesama manusia, sesama umat. Dan terima kasih. Oke, terima kasih. Pada kelompok yang ketiga, pemahamannya terus dari fisik ya. Bentuking atau tidak? Kalau bentuking nilainya masih bagus semua kan gitu. Kalau nggak bentuking ya nilainya jelek. Terus
meskipun dia good looking tetapi cara masuk nilainya tetap bagus kan gitu ya. Itu kan adil. Artinya guru ini tidak bijaksana kan? Iya. Maka solusinya gurunya banyak-banyak ngaji ya. Iya. Biar terbuka pintu hatinya ya. Iya, sama puisi. Biar terbuka pintu hatinya terus sadar diri kan gitu ya. Ya. Berarti selama ini nggak sadar juga berarti ya. Baik, oke bagus itu. Maka dengan demikian menjadi seorang yang tampil bijaksana dan bijak sini, artinya yang memang benar-benar tidak membiaksana dan tidak memang sini ya, berada di tengah-tengah. Kalau berada di tengah-tengah itu artinya dia menerapkan sebuah prinsip yang dimana dalam prinsip itu tidak akan berbelok ke kanan dan tidak ke kiri. Tegak lurus seperti huruf alif. Gak goyang ke kanan, gak goyang ke kiri kan? Lurus, pokoknya lurus terus gitu ya. Nah, tampil menjadi seorang seperti itu sangat susah. Benar tadi menyatakan bahwasanya banyak-banyak ngaji supaya pintu hatinya terbuka. Permasalahannya di situ. Ketika seseorang memang pintu hatinya sudah terbuka, artinya sudah tidak lagi memandang kepada fisik, maka dia akan bisa tampil bijak. Dia nggak terlalu membeda-bedakan mana yang cantik, mana yang enggak, mana yang politik, mana yang enggak. Karena menurut pandang dia semua itu adalah sama, sumbernya sama-sama makhluk Allah. Kalaupun ada kriteria dalam penilaian, maka diambilnya daripada sikap, pengetahuan, ya kan? Bukan pada bentuknya ya. Iya. Solusinya banyak-banyak ngaji, benar. Karena kalau nggak ngaji, nanti dia nggak akan tembus. Pandangan hatinya nggak tembus. Artinya tetap yang dipandang itu baru sebatas pandang zohir atau pandang syariat. Kayak ayu kan gitu. Tapi kalau sudah suruh pada berkasro, artinya tembus pandang pada imannya, sudah beda. Tidak mungkin yang begitu hanya sebatas pada fisik. Baik, terima kasih untuk apa yang telah disampaikan. Untuk kelompok 3 kita terus. Baik, untuk kali ini materi mungkin sudah selesai ya. 1, 2, 3 sudah kita dapat semua, teman-teman juga sudah dapat semua, dan mudah-mudahan apa yang kita tadi sudah menjadikan contoh oleh kita semua mampu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk kita terlebih lebih baik lagi, lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dengan kita menggunakan atau menerapkan materi yang ada dalam kehidupan sehari-hari secara tidak langsung, ilmu kita tentu berkembang dan terus artinya ilmu itu tumbuh dalam dalam. Tetapi sebanyak atau sebesar apapun ilmu yang sudah kita dapatkan, kalau tidak kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu hanya seperti masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Ilmu itu tidak memberikan berkat dan tidak memberikan manfaat. Baik, untuk kali ini kita cukupkan, kita akhiri untuk materi ini dengan sama-sama menggunakan apa Baik, silakan berdoa sebelum kita pulang. Baik, silakan berpulang dan jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.